Tell me that you turned down the man who asked for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all to leave. And would you take away my hopes and just stay? Manusia dan semua makhluk yang ada di dunia ini perlu bernapas untuk agar bisa bertahan hidup. Apa sih itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Karena untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Berikut urutan saluran pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu oksigen akan masuk melalui rongga hidung dan kemudian akan masuk ke pangkal tenggorok atau faring, kemudian akan masuk ke dalam laring, kemudian trakea akan terbagi menjadi dua cabang, yaitu bronkus, dan bronkus akan terbagi lagi menjadi bronchiolus, dan kemudian di ujung bronchiolus akan terdapat gelembung-gelembung yang sering kita sebut dengan alveolus. Bronchiolus dan alveolus tadi akan ditutupi atau diselimuti dengan organ yang sering kita sebut dengan paru-paru. Yuk langsung saja kita bahas organ-organ dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung atau yang sering kita sebut dengan nasal cavity. Di rongga hidung terdapat rambut halus. Rambut halus ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Yang kedua ada lendir. Selaput lendir ini berfungsi juga sebagai penyaring kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Setelah melalui rongga hidung, udara akan masuk ke faring dan laring. Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan. Di laring terdapat epiglottis dan pita suara. Epiglottis merupakan katup yang berfungsi menutup trakea saat kita menelan makanan. Organ pernapasan selanjutnya yaitu trakea, terdapat di depan esofagus di daerah leher, yang tersusun atas gelang-gelang tulang rawan yang memanjang dari leher hingga ke bagian dada. Kemudian di bagian dada, trakea akan bercabang menjadi dua, yaitu ke kiri dan ke kanan. Cabang-cabang tersebut disebut dengan bronkus. Bercabang menjadi dua yang sering kita sebut dengan bronkus, dan bronkus akan bercabang kembali membentuk bronchiolus, dan bronchiolus di ujung-ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung kecil atau yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagian-bagian luar dari paru-paru. Paru-paru bagian luar itu terdapat dua lobus. Yang pertama yaitu lobus superior dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru bagian kanan terbagi menjadi tiga lobus. Yang pertama yaitu ada lobus superior, yang kedua ada lobus medius, dan yang ketiga ada lobus inferior. Ukuran organ paru-paru sebelah kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan karena hanya memiliki dua lobus dan berbagi tempat dengan organ jantung. Selanjutnya kita akan membahas paru-paru bagian dalam. Kita ulang lagi tadi, udara akan masuk melalui rongga hidung, kemudian ke faring dan laring, kemudian masuk ke dalam trakea. Kemudian trakea akan bercabang menjadi dua, membentuk bronkus, dan bronkus akan berbentuk dua, bercabang kembali membentuk bronchiolus. Kemudian bronchiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Kemudian di bronchiolus, di ujung-ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung kecil atau yang sering kita sebut dengan alveolus. Alveolus merupakan gelembung halus yang diselimuti oleh pembuluh
darah kapiler. Di alveolus inilah terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian jenis-jenis pernapasan. Yang pertama itu ada pernapasan nada. Pernapasan nada menggunakan otot antara tulang rusuk. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat, kemudian rongga dada akan membesar, dan tekanan paru-paru mengecil yang menekan udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru membesar dan menekan udara keluar. Yang kedua itu ada pernapasan perut. Pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, kemudian diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan perut mengecil, dan menekan udara masuk. Kemudian pada saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, kemudian rongga dada mengecil, tekanan paru-paru besar, dan menekan udara keluar. Dan kita akan membahas perbedaan antara pernapasan internal dan eksternal. Pernapasan internal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan sel di seluruh tubuh melalui pembuluh kapiler. Sedangkan pada pernapasan eksternal, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan alveolus paru-paru. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke gangguan-gangguan pada saluran pernapasan. Yang pertama yaitu ada influenza. Influenza adalah infeksi virus pada saluran pernapasan. Untuk mencegah influenza ini, kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan memakan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua ada tonsiliti. Tonsiliti merupakan peradangan pada kelenjar tonsil atau amandel di tenggorokan, diakibatkan oleh virus atau bakteri. Untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan memakan makanan yang bergizi. Ketiga ada faringitis. Faringitis atau nyeri atau iritasi pada tenggorokan saat menelan makanan. Untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, dan memakan makanan yang bergizi. Untuk gangguan pada sistem pernapasan lainnya itu ada TBC, pneumonia, difteri, dan lain-lain. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Mari kita simpulkan. Jadi, sistem pernapasan adalah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Urutan sistem pernapasan pada manusia, yang pertama itu rongga hidung, kemudian ada faring dan laring, kemudian trakea. Trakea terbagi menjadi dua cabang, yaitu bronkus. Bronkus terbagi lagi menjadi bronkeolus, dan di ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung kecil atau alveolus.